Makanya dia itu bingung, mau jalanin sepeda motor aja enggak bisa. Dia bingung, dia berhenti sampai 1 jam. Baru dia bisa mengerti lagi, oh sepeda motor itu kalau ngegas gini, kalau ngerem gini katanya. Enggak gawat dah. Dan banyak sekali sekarang hal kejadian yang agak aneh-aneh gitu. Karena mungkin ya teman saya sekarang usianya sudah 70-an semua ya. Saya 60, dulu teman saya masih muda-muda, sekarang sudah tua-tua semua. Lama tidak ketemu jadi aneh-aneh semua. Ya, hari ini saya sedang tidak berbicara tentang teman saya berbicara tentang firman Tuhan yang saya janjikan minggu yang lalu akan saya teruskan tentang Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Ini kelihatannya sih gampang sekali ya dibaca. Rasanya kalau diterima itu gampang. Tapi kalau saya lihat, ini sangat sulit sekali. Karena apa? Tuhan Yesus untuk memberitahunya pun sampai dikasih perumpamaan. Kalau perumpamaan itu diberikan, itu ada 2 masalah. Satu masalah biasanya. Perumpamaan itu diberikan supaya apa yang dia jelaskan, ya dijelaskan dengan kata-kata nggak bisa. Sehingga dikasih perumpamaan, gambaran supaya bisa menjadi jelas. Berarti apa yang dikatakan itu cukup sulit sehingga perlu perumpamaan. Ini ya. Tapi kalau kita baca ini rasanya kok gampang sekali. Coba kita baca, tetapi untuk bisa dimengerti perlu ayat-ayat yang lain. Yang dalam sekali supaya bisa benar-benar mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada seorang ahli Taurat ini. Coba kita baca. Lukas pasal 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus katanya. Mencobai Yesus ya. Jadi tujuannya mencobai. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebelum saya mau menyampaikan terus ini, pada waktu kita baca firman Tuhan, pada waktu kita memperhatikan firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus pada waktu datang di dunia, dia disebut Tuhan, dia disebut Yesus, ada namanya, ya. Kalau dia belum datang di dunia, namanya tidak ada. Dia disebut Tuhan Yesus, dia datang di dunia sebagai manusia 100%. Tapi pada waktu kita baca, misalkan di Lukas pasal 10 ayat 25, ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus katanya. Berarti dia juga Allah 100% toh, dia tahu dicobai, tapi dia manusia 100%. Nah, pada waktu kita memikirkan di dalam Lukas pasal 10 ayat 25, yang ada di benak kita apa? Oh, dia itu Tuhan. Kemanusiaannya jarang sekali yang hadir dalam hati kita, bahwa dia juga manusia 100%. Pada waktu dia menghadapi sebuah masalah, salib, yang ada di benak kita apa? Oh, dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, kalau kita berpegangan kepada ketuhanannya saja, tanpa kita memikirkan hakikatnya dia juga sebagai manusia 100%, pengorbanannya di salib itu yang dia merasa ketakutan apa semua itu jadi aneh gitu loh ya. Tapi kalau coba kita mulai memikirkan bahwa dia itu manusia 100% dulu, dan dia Allah 100% yang ada di dalam iman kita, sulit sekali tanpa anugerah. Tapi kalau kita bisa mengerti makna ini, maka kita akan menerima berkat secara luar biasa. Kita ngomong gampang, ya. Yesus itu adalah manusia 100%, juga Allah 100%. Tetapi dalam pengertian kita pada waktu kita baca firman Tuhan, yang ada di benak kita, kita sering keluar apa? Dia Allah 100%. Manusia 100%-nya jarang sekali kita dalami dalam hati kita. Saat dia sedih, saat dia menghadapi apa-apa semua, kita ngomong, oh dia memang Allah 100%. Tapi coba kita lihat hari ini dalam kacamata yang mulai kita mengerti dalam iman. Dia Allah, dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Nanti kita sama-sama akan belajar dengan dalam. Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup kekal? Tuhan Yesus, Tuhan ya, Yesus, Tuhan Yesus. Dia Allah, dia juga manusia 100%. Dia tahu dicobai, dia juga manusia. Dia bisa marah enggak?
Ya, ini nanti kita bayangkan semua dulu, tapi saya baca ini dulu, tidak akan saya jelaskan. Ya, saya akan turun ke bawah lagi. Ayat yang ke-26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Untuk memperoleh hidup kekal, syaratnya apa? Tuhan ngomong, ya kamu kan ahli Taurat. Belajar apa yang sudah kamu pelajari di dalam hukum Taurat, yaitu. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dari Lukas pasal 10 ayat 27 ini, kalau kita mau benar-benar mendalami, nggak ada seorang pun yang bisa mengasihi Allah dengan syarat yang seperti ini. Nggak ada. Dengan segenap hatimu, wah, orang masih bisa ngomong, oh ya aku sungguhan tulus hatiku, itu toh. Dengan segenap jiwamu, oh ya aku emosiku apa semua untuk Tuhan. Dengan segenap kekuatanmu, iya aku mau mati untuk Tuhan, ada seperti itu. Dengan segenap akal budimu, tidak bisa. Akal budi itu menyangkut apa? Seluruh pikiranmu, seluruh apa yang kau kerjakan dalam dunia ini, mau kamu mandi, mau kamu makan, mau kamu belajar, mau kamu kerja, mau kamu apapun juga itu pakai akal budi tidak? Itu untuk Tuhan, bisa enggak? Kita banyak yang salah enggak? Sekali kita salah, dosa. Kalau dosa, neraka. Itu aja sudah nggak bisa, benar ya? Saya teruskan. Dengan segenap akal budi, dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasihilah manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ahli Taurat itu dilempar hal yang demikian. Ahli Taurat ini tidak mau kalah gitu loh. Dia untuk menelak jawabannya Yesus atau mungkin menjerumuskan Yesus, dia menekankan, yang dimaksud sesama itu siapa? Yang dimaksud sesama itu siapa? Mulai otak kita berpikir apa? Yang dimaksud sesama itu siapa? Pikiran kita larinya ke hukum Taurat lagi. Ya kita harus saling mengasihi sesama itu, kalau kita ini mampu, ada orang yang tidak mampu, kita harus memberi, menolong dengan segenap hati, dengan apa kita ada orang yang gak mampu, kita harus mengasihi dengan orang yang kayak apa. Pokoknya istilahnya peri kemanusiaan seperti itu toh. Kan seperti itu. Panggilan firman Tuhan coba kita baca. Kalau yang dengan kasih model kayak gitu, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ketiga, sering kali kita baca ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Loh ini orang baik enggak ini? Kalau kita tadi ngomong sesama itu dengan satu pemikiran, loh ya. Ada orang yang ada orang yang butuh, kita kasih, ya toh. Kalau ada orang yang nggak mampu, kita harus memberi. Ya, itu dinyatakan kita mengasihi sesama, betul ya? Ini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Ada orang yang Rasul Paulus ngomong, yang membagi-bagikan segala sesuatu yang dia punya, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Apakah itu sesama? Kalau itu sesama berarti syaratnya orang ini sudah memenuhi syarat enggak? Tapi dikatakan di bawah apa? Sedikit pun tidak ada faedahnya. Nah, coba kita mulai hancurkan dulu pemikiran kita. Yang dimaksud sesama itu apa? Kita di jalan, ada orang enggak mampu, minta-minta, hati kita tergerak. Wah, aku mampu, dia enggak mampu. Ya toh? Ya sesama, tak kasih wis, tak cari duit. Paling gede lah duit. Kasihkan dia. Ini sesama. Di sini dikatakan enggak ada faedahnya.
Terus yang dimaksud sesama itu apa? Apalagi dikasih perumpamaan sama Tuhan kita, baca terus ya. Ini harus kita hancurkan dulu di dalam pikiran kita. Barusan kita bisa benar-benar mengerti makna yang tadi itu di dalam Lukas itu, ya. Karena jangan-jangan kita seperti ahli Taurat Farisi itu, ngerti maksudnya? Pikiran kita masih an. Kita teruskan Lukas tadi itu. Seperti dirimu sendiri. Terus 28. Kata Yesus kepada jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Benar. Maksud salah kan gak mungkin. Hukum Taurat itu kan benar. Tapi spiritnya yang salah. Gitu loh. Nah, orang ini ngomong dosan. Itu siapa? Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ini sulit loh. Sebetulnya ngerti maksudnya? Sulit sekali nih, sesama ini kriterianya apa? Gitu loh. Paham ya? Kriterianya apa sesama ini? Dia kepingin penegasannya di sini. Yesus kasih perumpamaan. Nah ini bahaya perumpamaan ini. Kalau kita tidak di bawah pimpinan kasih karunia-Nya, perumpamaan ini di dalam firman Tuhan nanti saya buktikan. Perumpamaan ini juga bisa makin menyesatkan kita kalau kita salah menafsirkan. Coba kita lihat. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh di tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Mulai di benak kita kebanyakan lihat film, gitu. Ada orang baik dipukuli sama rampok, terus kita jadi lakonnya. Yang baik budi gitu toh. Lah kalau kayak gitu toh jawabannya Yesus ngomong sesama itu seperti itu. Anak kecil pun juga ngerti. Ngerti maksudnya? Coba kita lihat. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Terus demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Kita harus tahu imam itu yang melayani Tuhan loh. Lewi ini juga melayani Tuhan. Lewat saja. Terus lalu datang seorang Samaria. Orang Samaria ini biasanya orang nggak percaya. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggakannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wah, ada orang sebaik ini kan luar biasa ya. Terus keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, lawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang ini luar biasa baiknya, bener ya? Terus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatku adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya pasti jawabnya orang Samaria yang menolong itu, betul ya? Coba kita lihat. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah itu demikian. Pertanyaan saya. Yesus tadi kan kasih gambaran loh. Maksudnya ngerti? Itu kan sebuah gambaran loh. Dia ngomong ada kalau gambaran seperti ini, ada orang yang seperti ini, yang baik ini siapa? Yang paling luar biasa ini siapa? Orang Samaria yang baik hati. Jadi orang itu dipukuli sama rampok, dirampok semua, dan dia ketemu sama orang ini. Wah, dirawat, dibawa ke rumah sakit ya, ngomongnya seperti gitu ya. Sampai di rumah sakit dibayar. Terus gitu dia titip duit lagi. Kalau kurang nanti dia datang lagi ke sana untuk lihat gini semua.
Dan kita merasakan bahwa saya bisa seperti itu. Semua ngomong seperti itu. Karena kita anak Tuhan. Amin. Udah berani ngomong amin? Coba kita lihat dulu. Kita mulai belajar dulu. Semua ini dari tujuan hati kita. Ngerti maksudnya? Tujuan hati kita. Hati kita ini sudah rusak. Diri kita ini semua hancur karena dosa. Benar ya? Semua dosa. Hancur total. Sama Tuhan dirubah melalui hidup baru. Betul ya? Kita memperoleh hidup baru, tujuannya sudah lain. Seperti itu toh. Tujuannya harus lain loh. Dalam hidup baru, pemikiran kita menghadapi kehidupan ini harus lain. Dulu kamu seperti ini, sekarang kamu seperti ini. Banyak sekali firman Tuhan yang mengajarkan seperti itu toh. Kamu tidak boleh seperti ini karena kamu gini. Berarti dulu sama sekarang tujuannya harus berubah. Benar nggak? Nah, sekarang saya mau nyentuh satu-satu dulu. Kata-kata dalam pernikahan dulu. Pada waktu kita nikah, pertama kali nikah, tujuannya apa? Makanya kalau konseling pernikahan di gereja Efrata ini sulit. Tidak gampang. Tidak bisa langsung, ya wis ketemu 2-3 kali, wis kawin. Tidak boleh. Sama saya berapa kali. Dan harus mengikut PA, diajar, ngerti dulu, sampai dalam. Akibatnya, kalau sudah seperti itu apa? Enak saya, enak jadi pendetanya, ngerti? Jarang di sini yang konseling gegeran itu jarang. Yang nikah. Karena kalau gegeran, ketemu saya ngomong. Dulu waktu konseling ya apa? Firmannya kayak apa? Malu, mukanya itu malu sendiri, sudah tidak berani ngomong. Nah, sekarang saya mau tanya. Tujuan pernikahan itu apa? Ini mau konseling semua, ini konseling baru lagi. Yang sudah nikah tidak apa-apa. Tujuan pernikahan itu apa? Wah, coba kita mulai, kita kembalikan kepada firman Tuhan. Kayak gitu toh. Tujuan pernikahan itu apa? Berkembang biak, kan seperti itu. Ya, kita lihat dengan benar-benar apakah betul. Pernikahan yang benar, seolah-olah kita lihat dalam Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi tujuannya apa? Berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Kalau dia berkuasa atas segala sesuatu, berarti dia mewakili Tuhan enggak? Mewakili toh? Saya punya perusahaan, saya kasihkan ke anak saya. Kamu jagan segala sesuatu, hati-hati lo ya. Ojo sampai rusak nama papamu. Bener toh? Jaga sing betul. Jagain nama. Bener ya? Nah, disuruh berkuasa itu bukan wis kon saiki ciptaanku PPN, enak sus gawin saenakmu dhewe. Kan enggak mungkin toh. Kamu harus menjaga ini, ya. Tujuannya kan seperti itu. Terus kita lihat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi mau laki mau perempuan, itu karakternya, ya, rupa Allah itu roh. Allah itu enggak mukanya ganteng apa-apa itu enggak. Allah itu roh pada waktu penciptaan itu. Jadi diberi gambar dan rupa Allah, itu bukan, oh Allah itu sing kayak gambarnya di komik atau film putih, jenggot. Allah tidak bisa dilihat. Allah itu roh. Tapi dia berbicara seperti gitu. Gambar dan rupa Allah itu memiliki pribadi, roh, memiliki segala sesuatu yang Allah miliki. Sama dengan Allah. Binatang apa? Enggak. Ya. Terus kita lihat. Saya cepat itu aja. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Ini yang bahaya. Digambarkan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau saya, bukan jebak ini ya, kalau saya konseling sama orang yang mau nikah, saya tanya, tujuan kamu kawin apa?
supaya saya punya anak, tak batalno sama saya. Supaya saya beranak, supaya nanti anaknya banyak, supaya ya berkembangkan tujuan Tuhan, tak batalkan sama saya. Kenapa seperti itu? Nanti saya khawatir, suatu saat datang, gegeran ngomong apa? Cerai karena tidak punya anak. Padahal punya anak, tidak punya anak itu pemberian Allah. Jadi kalau tujuan kawinnya karena kepikir punya anak, kasihan dulu anak perempuan. Ngerti? Jadi tempatnya apa? Untuk memberikan anak gitu saja. Bukan seperti itu. Tujuan pernikahan bukan seperti itu. Ada dulu salah satu jemaat konseling, ya, kenapa kamu mau menikah? Ya, saya melakukan amanat agung Tuhan. Apa? Ya, supaya punya anak cucu. Kalau nggak punya anak cucu, cerai. Gak mungkin. Loh, kamu kok dulu Tuhan? Dalam pernikahanmu kalau kamu pikiran seperti itu sudah satu pikiran yang salah. Tujuan pernikahan bukan seperti itu. Tujuan pernikahan itu apa? Coba kita lihat. Terus, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan, buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Terus, tetapi kepada mereka binatang ini segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, aku berikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. 31. Maka Allah melihat segala jadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Terus kita lihat. Kejadian pasal 2, ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga duanya menjadi satu. Satu daging itu apa? Hati-hati ya. Kepalanya kita nanti kena purno, ngerti? Menjadi satu daging, pikirannya kita yang aneh-aneh. Padahal satu daging itu kita tahu. Dari dua pribadi yang tidak sama. Mereka bisa menjadi satu visi di dalam Tuhan. Itu menjadi satu. Mereka berdua, dua manusia, gak mungkin sama. Tapi kalau ada Tuhan di tengahnya, mereka bisa menjadi satu untuk memuliakan Tuhan. Pengertian menjadi satu daging, itu satu keajaiban luar biasa. Ada dua orang yang berbeda, bisa menjadi satu tujuan, itu karena Tuhan. Amin. Jadi kalau dikatakan supaya mereka menjadi satu daging, dua, menjadi satu manusia, jadi satu pemikiran, satu tujuan, hanya Tuhan yang mampu lakukan itu. Amin. Ini dipegang dulu dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan. Kalau ini salah, malah petaka luar biasa dalam kehidupan kita. Tujuannya itu dulu, dipegang dengan betul-betul. Bahkan Tuhan Yesus ngomong apa? Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang, kamu pun nanti harus jadi terang. Kenapa kok dikatakan terang? Yohanes, coba dikeluarkan, Yohanes 8 ayat 12. Kita harus ngerti ini dulu. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kita semua tahu, kita jatuh dalam dosa, gelap. Semua gelap. Kita menjadi terang. Kita menikah dua orang. Kita menjadi terang berdua menjadi satu, menjadi terang dalam dunia. Amin. Kamu berdua, banyak persoalan dan masalah yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu. Benar toh? Tapi dalam persoalan dan masalah itu, apakah engkau tetap menjadi terang di dalam hidupmu? Apakah engkau bisa menampakkan Tuhan dalam hidupmu? Itu yang harus dipegang di dalam kehidupan anak Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan ngomong toh, kalau kamu jatuh yang laki, yang perempuan tolong. Karena melalui pertolongan yang perempuan ini, yang laki itu bukan menjadi terpuruk. Yang laki itu bisa kuat, orang lain bisa melihat, wih luar biasa, yang laki kayak gitu, yang perempuan nopang. Itu kalau bukan Tuhan, nggak bisa. Amin.
Demikian juga yang perempuan. Yang perempuan mungkin nggak bisa melahirkan atau apa. Yang laki kawin lagi. Tuhan diterangkan di mana. Tapi kalau melalui hal itu yang laki tetap setia, tetap mengasihi. Mereka sampai berdua, sampai tua, sama-sama mengasihi. Nama Tuhan dimuliakan. Ini yang dipegang, tujuannya itu seperti itu. Menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Bisa enggak keluar anak-anaknya cacat? Bisa enggak? Secacat apapun juga. Mereka berdua sepadu, mereka berdua melayani, mereka berdua mengasihi. Sehingga orang bisa melihat apa? Wih, meskipun anaknya seperti gitu, bapaknya tetap mengasihi, mamanya tetap mengasihi. Kalau bukan dari Tuhan, enggak mungkin bisa. Ini dipegang. Tidak semua orang dikasih kemampuan seperti itu sama Tuhan. Itu hanya anugerah yang diberikan. Nanti saya buktikan. Itu tujuan pernikahan. Kalau enggak, kamu mau menikah sama itu karena apa? Dia sugih, dia ayu. Bisa petot enggak? Bisa bangkrut enggak? Kalau carilah. Yang mana dia akan menjadi penolongmu di dalam kesesakan. Carilah orang yang bisa sevisi di dalam Tuhan. Amin. Itu perlunya seperti itu. Pada waktu kita menghadapi persoalan sebesar apapun juga, kekuatan Tuhan itu hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah itu tujuan pernikahan. Ngomong kayak gitu itu, angel, ngajari. Angel, kalau pada waktu masih, masih pacaran, iya Pak, saya mau Pak, iya sepaham, iya sepaham. Iya. Nggak diajari PA dulu, nggak ngerti firman, iya nih di mana? Nggak mungkin toh. Jadi syaratnya satu, PA, pendalam Alkitab, berapa tahun? Di sini. Minim. Ya, mantu saya tanyakan berapa tahun? 3 bulan mau, nggak mungkin. Mantu saya di sini paling 2 tahun, 3 tahun ya. Iya. Berapa tahun? Lupa. 4 tahun. 4 tahun kamu bersama nikah. PA dulu 4 tahun. Gak mungkin bisa. Sekarang puji Tuhan. Mereka bisa kekiran? Bisa, tapi gak sampai ke telinga saya. Karena ada tuh Tuhan yang jagai. Loh, semua kok mendelik sama saya. Nah ini satu kenyataan. Memang seperti itu. Ya. Harus seperti itu. Ini yang 2 orang loh, sesama ini, sesama. Oh dia waktu lemah, sesama ini. Saya ngajar mulai ini loh. Gitu. Ini saya mulai ngajar tentang sesama dulu. Kalau nggak ada Tuhan, sesamanya itu omong kosong. Mau kita berbuat baik kayak apa sampai membakar diri kita, itu bukan sesama. Itu diri kita sendiri. Ngerti maksudnya? Sesama itu bisa terjadi kalau ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau enggak, cibing-bing lihat saya tuh belendai Pol. Saya lihat dia Pol ya belendai. Ya pasti, ada jeleknya enggak? Jeleknya Pol. Dia lihat saya ada jeleknya enggak? Wakehan. Tapi karena apa? Bisa kekiran bisa, tapi ada Tuhan yang menjagai. Kalau enggak, kiamat dia sudah dari dulu. Saya pulang jam 4 pagi, mabuk. Saya enggak terkontrol semuanya. Dia masih bisa menolong saya, sehingga saya sampai hari ini diberi kesempatan sama Tuhan itu karena dia dipakai Tuhan untuk saya. Serem kalau mau tanya sama istri saya, dulu saya nakalnya. Dia ngetut saya nakalnya kayak apa, dia tahu semua. Tapi dia jaga hatinya itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan, gak mungkin bisa. Saya sama dia, mencekno dia, wake. Saya pulang kerja, mau apa, kadung kumat elek. Waduh. Tapi saya juga bisa menyadari. Karena apa? Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa. Ini dipegang dulu. Dan sekali kalau kita ngomong cuma Tuhan, tok gampang enggak? Ya karena Tuhan. Saya kalau ngomong kasarnya apa? Pleketet kamu ngerti kalau Tuhan. Kalau kamu gak benar-benar mau belajar. Gak benar-benar kamu dapat kasih karunia. Nonsen kamu bisa mengerti itu dengan baik. Gak mungkin. Hanya kekuatan firman itu loh yang akan mendorong kamu. Membuat kamu memiliki kasih sesungguhnya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 itu berbicara tentang kasih. Kasih sesungguhnya.
yang Allah berikan bagi setiap orang percaya. Tanpa itu, semua orang rasanya hidup ini kepingin happy-happy yang enak enggak? Anak ganteng, anak pinter, anak juara, istri cantik yang tidak bisa tuwek, duit banyak, sama-sama. Kepingin kayak gitu semua enggak? Kalau ngomong enggak, munafik kamu. Semua orang kepingin seperti itu. Tapi kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau pakai macam-macam tuh. Ada orang yang bisa Tuhan pakai dengan kekuatannya, Tuhan tahu. Dan Tuhan berikan satu masalah yang paling besar. Tapi dengan masalah itu orang bisa melihat bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Itu dipegang dulu dalam kehidupan kita. Kita bisa memiliki hal yang pengertian seperti itu tanpa mengerti Tuhan dengan benar. Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Nah, pertanyaan saya, jadi yang menjamin hidup bahagia, yang menjamin hidup perkawinanmu bisa langgeng, yang menjamin segala sesuatu dalam hidup itu apa? Hanya Tuhan. Tanpa Tuhan gak mungkin. Kekuatanmu sehebat apapun gak mungkin. Nanti saya buktikan. Tanpa kamu melalui tahapan-tahapan tertentu, gak mungkin kamu bisa menghadapi kehidupan ini. Gak mungkin. Ya, Tuhan ajarkan di dalam kehidupan anak Tuhan. Kalau kita baca tadi sesama, rasanya gampang enggak? Sesama gampang enggak? Gampang toh? Wah sesama, ya ada orang enggak mampu, tinggal kasih duit. Wah berarti kita sudah melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan sesama. Tapi kalau dibacakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3 tadi, Google enggak? Mulai pikiran kita, loh terus kayak apa ini yang dimaksud sesama? Coba mulai mikir ini pelan-pelan, sehingga kita mulai tahu, waduh kesalahan hukum-hukum Taurat ini yang rasanya perbuatan-perbuatan yang selama ini diagung-agungkan ini membuat kita menjadi kacau enggak? Menjadi kacau semua loh. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan apa, kacau enggak? Kacau, setan bisa masuk di dalam kepala kita. Kamu sudah tak ampuni, kamu sudah tak bener no, kamu sudah tak gini no, kamu jadi kayak gini, wah kebacut, mulai bisa marah enggak, karu-karuan enggak. Tapi sesama tidak ada seperti itu. Karena kalau kita mau mengerti arti sesama, ayatnya banyak sekali yang Tuhan ajarkan. Banyak. Tuhan berkata apa? Di dalam firman Tuhan, dia mulai mengajar. Sangat banyak sekali. Kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Kalau kamu mau memberi kepada seseorang yang baik, karena dia baik, kamu nggak ada bedanya sama pemungut cukai. Itu dia sebetulnya lagi ngajar. Pelan-pelan, supaya tujuanmu nggak bengkong. Tapi tanpa sadari kita masuk di benak kita itu terus nggak. Nah, sekarang dalam melayani. Tujuan melayani kita kayak apa? Hendaknya kamu sehati sepikir dalam Kristus, apa semua. Gak mungkin bisa sehati sepikir. Suami istri aja mau sehati sepikir supaya nama Tuhan dimuliakan, angelnya setengah mati enggak? Apalagi di dalam pelayanan sehati sepikir, Isa. Walah, satu dengan yang lain dikatakan di dalam firman Tuhan, saling sikut-sikutan di Korintus itu tuh, saling jelek-jelekan, saling hebat-hebatan, saling anu-anuan. Rasul ngomongnya apa? Kamu harus sehati sepikir. Dalam hati saya, suami istri aja sulit, sama anak bisa sehati sepikir aja sulit tanpa Tuhan. Jadi kuncinya di mana ini? Kuncinya ini semua. Maka dari itu ya, kalau ke gereja, kalau pergi gereja, kalau diajar, perhatikan baik-baik. Satu. Kedua, kalau cari gereja jangan cuma cari yang ngajar mujizat, yang ngajar tentang berkat, yang ngajar cuma gede no hati, tapi kebenarannya tidak dikeluarkan. Gak ada kekuatannya nanti. Nah, sekarang kita masuk dalam. Apa yang akan membuat kita menjadi kuat? Apa yang akan membuat kita bisa sehati sepikir?
Jelaskan kok. Ya, ini saya ulang lagi. Ada hubungannya, karena kita semua tahu tuh, seringkali saya jelaskan di dalam Galatia pasal 1 ayat 6, Rasul Paulus itu ngamuk, marah lah, ya, marah bukan ngamuk, marah dengan jemaat yang ada di Galatia. Karena mereka apa? Dikatakan seperti gini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ini masalah apa sih sebetulnya? Ada persoalan apa sih? Rasul Paulus itu mengajarkan tentang Injil, tentang kebenaran firman Tuhan. Terus ada orang-orang Yahudi yang bertobat jadi Kristen, dia ngajari gini. Ya, kalau kamu bertekun yang seperti itu, mengerti tentang firman Tuhan, mengerti apa semua. Ya, saya ulangi, mengerti firman Tuhan, mengerti apa semua. Tapi tidak kamu praktekkan, kamu tidak akan kuat. Jadi harus kamu praktekkan betul-betul dalam kehidupanmu. Kamu harus rajin berdoa. Kamu harus rajin memberi. Kamu harus rajin berpuasa, kamu harus rajin, yang macam-macam itu, baru kamu nanti bisa hidup kudus. Menghancurkan Injil enggak? Kelihatannya betul enggak? Hati-hati. Makna Injil itu kita harus ngerti dengan baik. Kita bisa kudus, itu bukan sekali-kali karena kekuatan kita. Kita bisa jadi benar, kita bisa tidak berdosa, itu bukan kekuatan kita. Badan kita enggak bisa dilatih, tapi itu kasih karunia. Dalam kehidupan kita, kalau sampai saya bisa berdoa, dan saya bisa menjadi benar, yang kita sembah, itu hanya Dia. Yang kita akui, hanya Dia. Itu bukan karena sekali-sekali kekuatanku. Paham ya? Tapi orang-orang yang datang di Galatia itu sedang mengajar, kalau kamu cuma ngerti Injil tok, kamu gak disertai dengan kekuatanmu, kemampuannya kamu sendiri untuk berusaha dengan kekuatanmu, kelihatannya betul ya, tipis loh ini ya. Kamu gak mungkin bisa tercapai. Jadi kalau kamu mau kudus tanpa kekuatanmu, kamu gak mungkin bisa tercapai. Berarti Kristusnya di mana? Injilnya di mana? Ini spiritnya, ngerti maksudnya? Bukan saya ini mengajarkan tentang kamu gak boleh berdoa, kamu gak boleh berpuasa, kamu gak boleh berbuat baik. Enggak. Tapi spiritnya pada waktu kamu berbuat baik, pada waktu kamu berpuasa, pada waktu kamu melakukan seluruh syariat agama, tujuannya bukan supaya kamu. Tapi bukti bahwa kamu telah menerima kasih karunia-Nya. Sehingga pada waktu kamu melakukan itu, kamu bisa mengucapkan syukur atas apa yang telah kamu lakukan. Kamu bisa berbuat baik. Kamu bangga bukan dengan dirimu, tapi kamu bangga, kita bangga dengan Tuhan yang memberi kekuatan pada kita bisa baik. Karena kita tahu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-4 dikatakan engkau dikuduskan oleh Dia. Ngerti maksudnya? Kita bisa menjadi kudus, kita bisa menjadi baik itu karena Dia. Amin. Kalau enggak, kita akan frustasi. Sampai kapan kita bisa melakukan hal yang baik? Kita jatuh lagi dan kita hancur. Tapi kalau dengan kekuatan Tuhan, pasti kita bisa. Amin. Ya, saya ulangi ya. Ini tidak gampang. Saya sedang tidak mengajarkan kita bukan menjadi pelaku firman. Ya, bukan. Kita harus melakukan firman. Tapi dengan satu spirit, satu pengertian yang harus berbeda dengan Taurat. Kalau Taurat berusaha untuk melakukan firman Tuhan supaya bisa menjadi baik dan kudus. Ya. Tapi kalau kita melakukan firman, itu adalah satu kewajiban kita sebagai orang yang telah menerima kekudusan di dalam hidup kita. Amin. Sehingga kalau kita bisa melakukan hal yang baik, terima kasih Tuhan. Sebetulnya aku gak mungkin bisa, ini semua karena Engkau.
Ini dipegang dengan pengertian yang betul, karena Tuhan menegur tuh. Menegur siapa? Seorang ahli Taurat yang memberikan persembahan. Ditunjukkan banyak, ditaruh. Terus ada seorang janda yang memberikan dengan apa? Hatinya hancur, dengan segala sesuatu yang dia miliki, dia nggak punya. Tuhan bukan melihat nilainya, tapi spiritnya. Dia memberi dengan perasaan apa? Aku gak pantas, aku sebetulnya memberi segala sesuatunya ini, gak ada nilai. Sekarang saya mau tanya ya, sebetulnya nilainya ini besar mana? Orang yang punya duit 1 triliun, 1 triliun ya, menyumbang 100 miliar kepada sesuatu dengan seseorang. Berat mana maksud saya? Berat mana ya? Orang punya 100 triliun, memberi 100 miliar. Dengan orang yang punya cuma uang 1000 tok. Gak punya uang lagi besok. Diberikan semua 1000, lebih berat mana? Orang yang bisa memberikan itu semua itu karena apa? Kasih. Amin. Banyak orang yang merasakan bahwa dia itu melatih dirinya sedemikian rupa dan akhirnya dia bangga. Kalau dia bangga, dia pasti membandingkan dengan orang lain enggak? Yang terjadi apa? Kesombongan toh? Seolah-olah dirinya suci, seolah-olah dirinya hebat, seolah-olah dirinya ini apa? Luar biasa. Tanpa terasa belajar firman Tuhan, belajar teologi, tujuannya untuk menjadi hakim. Itu maksudnya. Bukan dengan satu pengertian berterima kasih sama Tuhan. Ya, ini nyatanya seperti itu. Ya, dan ini yang terjadi dalam diri siapa? Yang ngajari siapa? Rasul Petrus. Di Galatia ini seperti ini. Nanti ya ini ya, siapa namanya? Rasul Paulus di Galatia ngomongin seperti gitu. Dia di Galatia ini tahun, kalau saya baca sejarah tahun 56. Dia punyeng. Kenapa punyeng? Dia ngajar Injil sedemikian luar biasanya. Setelah dia tinggal, orang-orang itu memiliki pemahaman yang ya Injil. Tapi supaya aku bisa kuat, supaya aku bisa hidup baik, aku harus berusaha. Hati-hati loh ya, berusaha dengan kekuatanku. Rasul Paulus ngomong apa? Itu Injil palsu. Spiritnya itu loh, yang bahaya itu spiritnya itu loh, ngerti maksudnya? Tipis sekali, tapi sangat bahaya. Melakukan segala sesuatu dengan satu tujuan, supaya bisa menjadi baik, supaya kita tidak bisa. Yang bisa membuat kita menjadi baik, itu kita harus mengakui hanya Dia. Terus harus ada dalam hidup kita seperti gitu. Itu fungsi Injil yang ada dalam hidup kita. Sehingga pada waktu itu kalau masuk dalam hidup kita, yang terjadi dalam praktek kehidupan itu kayak apa? Kamu menghadapi orang yang paling bencek seperti ahli Taurat yang datang untuk mencobai Tuhan. Tuhan tahu nggak ini aku dicobai? Tapi dia bisa sabar tetap mengajar nggak? Itu karena apa? Oh karena dia Allah. Dia manusia loh itu. Hati-hati loh. Saya tadi dari awal kita ngomong dong. Dia manusia 100% juga loh. Tapi dia bisa tenang. Dia mengajarkan hal itu. Itu karena apa? Karena ada kasih yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang berdosa. Kita harus ada seperti itu. Rumah tanggamu mau tetap kuat, mau tetap langgeng. Caranya kayak apa? Harus ada kasih Tuhan itu dalam hidupmu. Kalau enggak, manusia itu enggak ada yang jauh mau sempurna, yang baik enggak ada. Ya ini sebetulnya ada YouTube ini saya ada enak atau enggak enak. Saya mau bersaksi nanti saya didengar sama orang, pusing saya. Salah satu pegawai di kerjaan yang tempat saya bekerja itu, wah baik orangnya, baik luar biasa. Wis, tadi pagi ini saya tahu,
Orangnya baik dan saya senang sama orang ini, kerjanya baik, semuanya baik. Waduh, sama saya tak bombong-bombong itu bukan apa? Tak jago-jago no gitu loh. Wah, orang ini luar biasa, orang ini baik, saya senang kerjanya baik, gini. Kemarin nggak masuk, nggak ngasih kabar, nggak ngasih apa. Saya WA, kamu kenapa kok nggak ngasih kabar, nggak apa, nggak masuk. Pagi-pagi dijawab, ting, saya lihat, istri yang jawab. Ada masalah apa saya ngomong kayak gitu, ngomong. Dia jawab, ting, sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, cuma masalah ekonomi dalam keluarga. Ngerti maksudnya? Ujung-ujungnya apa? Nyelang duit, kan kayak gitu. Saya sudah baik, sudah apa digitukan, kepala saya langsung kayak apa? Bisa marah tuh, bisa emosi. Saya jawab dengan WA, karena barusan mau nyampe firman Tuhan nih. Otomatis kuat tuh. Saya ngomong, jangan berharap sama manusia. Berharaplah dengan Tuhan. Karena yang paling baik itu Tuhan. Maka kau akan memiliki damai sejahtera. Tak jawab itu tok. Gak ada orang di dunia ini baik. Ada motivasinya. Ada sesuatu yang gak betul pasti. Sampai kapanpun. Mau itu suamimu. Mau itu anakmu. Mau itu mantumu. Kalau tidak ada Tuhan, gak ada yang baik. Baiknya itu cuma pleketet, nanti maksudnya. Tapi kalau ada Tuhan, pasti baik. Nah, supaya ada Tuhan di dalam hatinya kayak apa? Diajak ke gereja, punya iman, ditanyai iman itu apa sih? Iman itu apa sih? Kemarin saya ajarkan tentang iman itu apa sih? Gunanya iman itu apa sih? Wah, orang yang beriman itu sungguh-sungguh itu bisa mendobrak langit. Gila enggak? Jadi Allah itu dikalahkan dengan iman. Padahal dia orang yang kayak gitu enggak ngerti iman. Iman itu apa sih iman itu? Orang bisa memiliki iman itu hanya karena orang itu menerima kasih karunia. Tanpa kasih karunia orang itu tidak bisa memiliki iman. Iman yang benar loh maksudnya ya. Iman itu adalah sesuatu pengenalan Allah. Nah ini, Rasul Paulus. Dia ini berbicara tentang Injil. Dia ngotot ngomong Injil terus. Supaya orang itu menyadari bahwa hidupnya itu bisa baik itu karena kasih karunia. Terus dia ngomong kayak gitu. Setelah menerima kasih karunia itu, orang ini tidak benar-benar kenal sama Tuhan. Tidak diajar yang lainnya, hancur dia. Kena Injil yang lain. Sehingga nanti Rasul Paulus pada berapa? Sekitar kalau saya baca sejarahnya itu 9 tahun kemudian baru dia memberikan sebuah pengertian di dalam 2 Efesus pasal 2 ayat 8 tidak pasal 8 ayat 2. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau kamu kasih karunia kamu dapat. Yang membuat kamu bisa selamat itu imanmu. Imanmu yang bagaimana? Iman yang benar, yang betul-betul tahu siapa itu Tuhan dalam hidupmu. Terus kita ngomong semua, aku sudah punya iman, kok goyang terus? Kok hatiku kok gak bisa sama suami istri tetap gegeran? Aku sudah menerima kasih karunia, aku sudah percaya Tuhan. Aku sudah ngerti, aku firman Tuhan ngerti semua. Oke. Kamu ngerti semua, oke. Gak ada bedanya kita dengan yang namanya Rasul Petrus. Petrus itu tahu nggak bahwa Yesus itu Tuhan? Tahu loh Petrus itu. Tahu-tahunya. Tapi dia menyangkal 3 kali. Kita bingung dia di dalam hati kita cuma menyangkalnya toh. Setelah menyangkal, setelah Yesus bangkit, harusnya dia kuat nggak? Dia harusnya dengan iman yang sangat luar biasa toh. Ternyata dia memang betul-betul Allah. Kan kayak gitu. Saya ulangi ya. Petrus ini punya iman yang betul enggak, saudara? Bahwa Yesus Tuhan. Pernah, betul enggak? Betul toh? Pada waktu Yesus belum disalib, dia bisa menyangkal. Dia bukan, enggak kenal apa. Karena dia masih ragu-ragu, ini Tuhan apa enggak? Benar ya? Nah, pada waktu Yesus setelah disalib, terus mati toh. Terus bangkit, Petrus melihat enggak? Harusnya imannya kan, waduh. Terus kita ngomong semua tuh. Nah aku jadi Petrus, ketok sebenarnya Yesus itu bangkit di hadapanku. Seperti Thomas apalagi. Wih bener bangkit.
Wah, imanku sudah gede sak gunung gitu. Gak bisa goyang apa-apa, pleketet. Yesus setelah bangkit, Petrus balik lagi. Jadi apa? Nelayan. Kerja lagi jadi nelayan, dipanggil Yesus lagi. Hanya dia mulai bertobat lagi dan mengerti. Itu dia hancur betul-betul. Dia sekarang ngerti. Bagaimana seorang beriman itu benar-benar bisa menjaga imannya dan menjadi kuat betul imannya. Hanya dengan apa? Dia ngajar. Di dalam 2 Petrus pasal 1, ya mulai ayat 1 aja gak apa-apa. Ini loh, ini pertobatan orang yang benar-benar sudah memiliki iman. Ngerti maksudnya? Aku kok jatuh terus ya? Aku kok lemah terus ya? Kenapa bisa kayak gini? Aku kok gak bisa mengasihi sesamaku ya? Apa artinya sesama itu? Dia ngerti loh. Nah ini Petrus ngajarkan ini. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ngerti maksudnya? Jadi dia ini ngomong, dia ini memperoleh iman. Iman itu dia diberi karena kebaikan Allah. Ngerti maksudnya? Melalui Kristus ya. Terus kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ini orang-orang yang beriman semua toh. Dia ngomong, terus dia ngomong kayak apa ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Amin. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Sesuatu yang sangat mulia dan ajaib kalau kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu tanpa kuasanya yang ajaib, tanpa satu hal yang sangat luar biasa. Enggak mungkin kita bisa mengakui bahwa Yesus Tuhan. Itu suatu mujizat loh. Kalau orang ingin tahu, wah, orang Kristen itu ngomong mujizat-mujizat, benar-benar kita pernah melihat mujizat. Dari mulut kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia jalan satu-satunya yang menghantar kita datang ke Bapa. Itu mujizat. Mana ayatnya? Ini loh. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ajaib itu mujizat enggak? Ini mujizat yang terbesar. Kalau kita bisa ngomong dia itulah Tuhan dan Juru Selamat. Enggak semua orang bisa seperti itu. Orang Kristen ngaku dia bisa menjadi kuat, menjadi luar biasa karena dia melihat mujizat. Orang Israel itu melihat mujizat terbesar enggak? Tiang awan, tiang api, lautan tebraun, tebokak, belalang, apalagi 10 tulah tidak lebih mujizat. Dia bertobat? Enggak bisa. Kalau dia bisa mengakui Allah yang sangat luar biasa itu semua, itu mujizat terbesar, itu pemberian Allah. Hari ini kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan dan kita tetap bisa kuat. Tidak bisa memungkiri dalam hati kita. Itu mujizat. Baru itu betul-betul mujizat. Kalau cuma makanan aja, waduh orang itu setia sama Tuhan karena tokonya dibuat rame apa semua dan dia merasa menerima mujizat dan dia dekat ke Tuhan. Itu iman palsu Mas Ian. Perlu dites, betul-betul dia tahu kalau dia menerima mujizat itu kayak apa. Hatinya di hadapan Tuhan itu kayak apa. Saya teruskan ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini loh, ayat ini loh kita harus mengerti dengan baik. Caranya kayak apa supaya kita ini luput dari hawa nafsu binasa yang membinasakan dalam kehidupan kita? Kita memang pasti kuat lah, kita pasti menang lah. Tapi pada waktu kita menghadapi itu, kita sakit yang luar biasa enggak? Sakit loh. Kita dibenci, suami istri aja ya. Waduh, mangkelnya dia garai kita,
dan dia tanpa kasih Kristus, mangkelnya bisa sak minggu ndak? Dilihat no, waduh, rasanya kayak ketok setan, padahal ndak pernah ketok setan doh. Banyak orang sih ngomong, aku dulu no bojoku kayak setan temenan. Ketok iso pokoke bledek aku kayak setan, kayak pernah ketok setan ae. Padahal ndak pernah ketok setan doh. Tapi hatinya ngomong kayak gitu. Waduh, terus kayak gitu. Sakit enggak? Caranya kayak apa supaya kita tidak seperti itu? Ya kita teruskan ini. Diajari lo kita ini semua ya kalau ke gereja, saya kasih tahu ya. Tujuannya supaya Anda pulang dari sini terus dapat berkat, dapat duit, hidup sehat, ojo nang gereja. Kalau cuma gitu toh. Itu anugerah umum. Kemana aja kamu dapat. Tapi kalau ke gereja, waduh aku ngadepi suamiku ini kayak gini, ini kayak apa, aku kok gini terus. Ini caranya kayak apa, itu diajarkan di gereja. Supaya kita bisa menang dari kuasa hawa nafsu yang menghasut kita terus, yang membuat kita sakit. Aku ini kok gak bisa menang dengan nafsuku, aku kok gak bisa menang dengan keinginanku, aku kok gak bisa menang dengan kemauanku yang aku tahu gak baik tapi menekan aku terus, ini kayak apa? Itu di gereja, diajar firman Tuhan. Tapi kalau cuma ya supaya aku diberkati, ya supaya apa, yang anugerah umum itu loh. Gak usah ke gereja, kemana aja bisa kok dapet. Mau ke dukun kayak, mau ke apa kayak, dapat kok, nggak kemana-mana pun dapat. Orang komunis itu dapat nggak? Kepingin punya pacar cantik, dapat nggak? Punya pacar ganteng, sugih, nggak sakit, dapat nggak? Dapat semua. Sekarang di Uni RT itu nyiptakan mobil yang bisa terbang. Sudah. Kita jangankan terbang, nyungsep kita. Ya kita masuk sekarang lagi. Kalau kita benar-benar mau, orang itu rada aneh ya. Sesuatu yang pusing, sesuatu yang menghalangi kita bahagia, dikasih tahu di gereja, ini loh cara nih. Pada waktu di gereja mangkut-mangkut, yes, keluar gereja, mau. Ini loh, sakitnya manusia itu sampai di sana, gitu loh. Kita semua kan mau lepas dari hal-hal yang membuat kita sakit, benar nggak? Ya. Banyak orang yang diam di telepon, waduh bojoku bencet, wah kayak gini. Saya bisa nasihati sebentar tuh, bisa nggak? Sabarlah, memang dia kayak gitulah, biskon kayak ginilah, gini, disabar no. Orang kalau disabar no pada waktu marah, bisa hilang nggak? Bisa, bawa pergi konselor gitu, yang pinter, cocoknya pinter, dilihat selain ini. Ya, bukan cocoknya pinter lah, dia memang orang terlatih tuh, bisa tuh. Diajari gini, ya kamu harus ngalah lah. Bisa nggak? Bisa. Tapi konselor itu kalau sekali bisa terus besok tidak melakukan itu lagi, konselor nggak payu, nggak dapat duit dia tuh. Bener nggak? Hari ini dia hatinya mangkel ke konselor, dia jejak omong-omong sama psikiater, sembuh. Seneng dia, puji Tuhan, Tuhan baik. 3 hari lagi geger lagi, balik lagi nggak? Karena konselor itu tidak memberikan apa? Sesuatu yang bisa menjadi kekuatan terus dalam hidupnya. Yaitu apa? Terang dunia itu loh. Terang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Roh Allah yang ada dalam diri kita. Tidak difungsikan. Tidak digerakkan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahunya dari mana. Banyak sekali orang itu kayak gini ya. Kebablasan. Pengertian tentang predestinasi. Wah, wis kita enggak usah apa-apa, nanti Tuhan gerak sendiri. Ya memang segala sesuatu Tuhan gerakkan sendiri. Memang, tapi kita sebagai manusia yang bertanggung jawab, memiliki moral dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengajarkan. Terus kita bantah dengan doktrin kita. Enggak usah kayak gitu. Pokoknya kalau kita memang pilihan Tuhan, nanti kita bisa mau-mau sendiri. Ya saya jamin lah kamu pasti masuk surga kalau kamu dipilih. Tapi kamu di dunia, kakimu gempur. Ngerti maksudnya? Kan gak mungkin tuh. Mau seperti itu. Nah, dikajarkan. Justru karena itu kamu harus. Loh, dikatakan toh.
Yang ngomong ini bukan saya, yang ngomong ini firman Tuhan. Supaya kita bisa bahagia, supaya kita bisa luput dari hawa nafsu duniawi, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Kata berusaha ini apa? Dengan kemauan apa enggak? Atau kita enggak usah usaha, kita diam, nanti Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Hati-hati. Tadi saya ngajarkan ya, kamu jangan seperti ahli Taurat, perbuatan yang kamu unggulkan. Tapi kamu jangan seperti hiper. Hiper apa? Orang kalau ngomong hiper Calvin, segala sesuatu Tuhan tentukan. Kita nggak usah apa-apa, kita diem aja. Kalau kita pikiran kayak gitu, kata berusahanya nggak usah dibuang aja. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saya tanya, kita punya iman tanpa kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, dan kita harus dengan ngotot. Ya percuma tuh iman itu berarti iman kosong toh. Dan kembali lagi kalau kita bisa sungguh-sungguh itu bukan karena kita sadari lagi, itu karena Tuhan memberikan hati kepada kita supaya kita seperti itu. Tapi bukti bahwa kita telah menerima kasih karunia-Nya, kita pasti sungguh-sungguh mau belajar. Amin. Karena orang itu banyak sekali yang beralasan dalam otaknya. Ya, doktrin yang seperti gitu itu orang Armenian itu. Loh, Armenian kayak apa? Saya tidak mengajarkan perbuatan. Tapi saya sedang mengajarkan, kalau kamu telah menerima kasih karunia, bukti daripada kasih karunia yang kamu terima dalam hidupmu, kau nyatakan dengan berusaha sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana? Mendalami firman Tuhan dengan baik. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan itu. Hasilnya apa coba kita lihat? Daripada pengetahuan, kalau kita sudah mengetahui, pengetahuan kita ada ya, tentang siapa itu Tuhan, dengan iman yang benar, siapa itu kasih, otomatis kita penguasaan diri. Kita ngakui, aku ini anak Tuhan, bukan anak setan. Aku ini sudah mengenal kasih, bukan bobrok. Aku ini sudah menjadi hidup orang benar, bukan hidup di dalam keberdosaan. Benar ya? Pada waktu kita menghadapi sesuatu yang memancing kita supaya kita untuk bisa melakukan satu kejahatan, terus kita bukan, aku tak tahan diri. Bukan seperti itu. Secara otomatis kalau kita mengakui kita anak Tuhan, gak mungkin kita mau melakukan satu yang namanya kejahatan. Sehingga yang terjadi dalam hidup kita apa? Penguasaan diri. Dan yang dimuliakan siapa? Tuhan. Aku bisa penguasaan diri itu karena apa? Karena karyanya di dalam hidupku. Bukan sekali-kali karena aku bisa menahan diri untuk bisa berkuasa atas diriku. Wah. Karena banyak orang yang kayak gini. Untuk menunjukkan bahwa dirinya itu saleh, untuk menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang sudah benar-benar dalam Tuhan. Wah, hidupnya disetel terus. Tapi pengertiannya, aku seperti ini karena aku ini apa? Aku seperti ini karena aku ini apa? Itu tidak ada dalam pengertiannya. Dalam pengertian yang sesungguhnya yang bagaimana? Pada waktu aku menghadapi situasi yang sebetulnya aku ini sama ini benci, aku malas, aku seperti ini. Loh, tapi kalau aku memang anak Tuhan, aku kan nggak boleh seperti ini. Kalau aku anak Tuhan, aku kan harus melayani. Hadir nggak dalam hidup kita? Kalau nggak hadir, karena pengetahuan tentang dia sudah belum ada. Seolah-olah sudah ada. Dia bisa ngerti firman Tuhan. Bahkan dia sudah menjadi seorang penyampai firman Tuhan. Pengetahuannya ada. Tapi pengenalan tentang firman Tuhan itu dipraktekkan dalam hidup. Tidak ada. Mengasihi sesama tadi yang ada dalam hatinya apa? Ya kita orang mampu, dia tidak mampu ya kita beri. Kalau sesama cuma seperti gitu. Besok ketemu kayak gitu lagi, lama-lama bisa bosen enggak? Tapi Tuhan sedang tidak mengajarkan itu.
Sesama itu bukan aku kaya, dia miskin, aku harus bantu. Itu bukan pengajaran Injil. Itu pengajaran hidup sama rata. Sistemnya komunis malahan. Tetapi kalau kita di dalam Injil bukan seperti itu. Sesama. Saya ya bukan saya ini orang yang orang yang suka gampang sedih itu apa? Ya enggak tahu apa itu dalam istilahnya. Suatu saat saya itu naik mobil. Saya duduk di samping sama sopir saya. Di daerah Pandaan situ. Ya, ada seorang ibu yang tangan yang satunya kecil, pendek, yang satunya ini tidak ada di sini. Terus kumpulnya dikalungkan gini, dia jalan ini. Yang satunya, tahu sekarang usum yang orang dicat putih loh. Kayak Batman itu loh. Gini. Ya. Terus sopir saya ngomong kayak gini, iki sing dikei iki. Saya pertama kali saya ngantuk-ngantuk Ngantuk-ngantuk saya ngomong, "Sekali kayak karu-karu." Belum ngerau. Tak kira sing satu itu orang minta-minta biasa. Mama, malas kayak gini. Saya lihat, loh, orang itu seperti itu keadaannya. Tiba-tiba Tuhan sentuh hati saya. Sesama. Dia harus mengalami itu. Dia tetap bisa kuat sampai dewasa, sampai seperti ini. Itu tanpa Tuhan gak bisa. Saya harus memberi supaya dia bisa melihat Tuhan lebih luar biasa lagi. Nangis saya di mobil. Hati saya tergerak, waduh, orang ini bisa kayak gini. Kalau seumpama saya yang seperti itu kayak apa? Hati saya itu bagaimana? Putar balik, kasih. Ngasih itu bukan merasa aku hebat, aku ini enggak. Saya merasa apa? Sesama loh, kok dia kayak gitu, aku kok kayak gini. Kesempatan kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada seseorang supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya orang lain bisa melihat juga kebaikan Tuhan. Yang ilustrasi saya kemarin kasihkan itu anak kecil yang memberikan boneka yang dia paling senangi. Kalau dia mengalami kesusahan apa dengan memeluk boneka itu dia menjadi senang. Padahal boneka itu waduh iler tok jelek. Tapi kakaknya tahu kalau dia lagi susah, lagi sedih, dia memeluk boneka itu dia menjadi hatinya senang. Dan itu diberikan supaya orang itu bisa merasakan kesenangan yang seperti dia alami. Itu sesama. Kalau cuma memberi sekedar gampang itu. Tapi kalau sampai seperti itu, tanpa Kristus tidak bisa. Bukan berarti sesama ya ada orang tidak mampu ya kita kasih rumah kita. Bukan seperti itu juga. Tapi spiritnya yang kita berikan itu. Supaya orang itu benar-benar menerima satu sukacita. Saya jujur kok, saya hari ini saya ngomong apa adanya. Banget di sini sakit kohok. Saya repot tuh. Kerja repot pada waktu itu. Saya ngomong sama supir, puter ya. Saya kepingin ke kohok. Sampai di rumah sakit itu saya lupa bawa masker. Wah rumah sakit itu orang sakit cek wakil. Namanya rumah sakit. Saya ngomong sama supir, wah ini cek wakil nih, rumah sakit. Lu ini rumah sakit bos, naik rumah sehat ya gak ada orang loro. Aku gak ngomong masker. Supir saya bawa masker. Masa maskernya supir saya tak pakai kan ya nek sudah sikatan. Saya mau turun bingung saya. Bukan batuk-batuk usum batuk semua. Bingung saya. Aduh ya apa ini. Tapi saya harus ketemu kok. Supaya pada waktu saya ketemu saya bisa merasakan apa yang kok alami. Rogo-rogo di mobil ada masker. Katanya supir saya, ini maskernya Cik Bing-Bing. Ya lumayan enggak seberapa tahu. Penerapnya Cik Bing-Bing kan enggak tahu. Pakai tapi saya kodok gajing gitu. Gatel-gatel gitu, gak enak kabeh. Bener punyamu itu? Duh, enggak tahu. Bingung saya. Setelah saya dari kohok keluar itu langsung tak buang wis. Tapi hati saya merasakan pada waktu ketemu sama kohok, saya bisa bagi. Sukacita, dia posisinya sudah baik, apa saya senang. Sama-sama senang.
Suka sama-sama suka. Diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Semuanya bisa terjadi. Baru nanti setelah itu apa? Coba kita lihat. Saya turunkan lagi kembali. Penguasaan diri ya. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Otomatis kalau kita sudah mengerti siapa itu Tuhan dalam hidup kita, otomatis kita tekun, kita makin mau mengenal Dia. Amin. Karena kita makin tahu, waduh dia itu ternyata seperti ini. Tanpa dia aku gak bisa menghadapi hidup. Ternyata kalau aku kenal dia, waduh, seperti Tuhan ngomong apa? Kamu gak akan bisa hidup. Ibarat seperti kamu itu carang ya. Yang harus menempel kepada pohonnya. Loh Tuhan itu cuma ngomong tau apa guyon apa sungguhan sih? Kan sungguh toh. Kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuah. Kamu gak bisa kamu merasakan kebaikan ilahi. Kamu gak bisa merasakan segala sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Dia sudah ngomong gitu sungguh-sungguh loh. Kita gak percaya. Ini sekarang diajarkan toh. Setelah kita bisa, penguasaan diri. Waduh sekarang aku kok kayak gini ya. Bocok, bencenopal, aku tetap bisa tenang. Penguasaan diri kan tenang toh. Ya sesamalah dia juga manusia. Dia saat ini seperti ini karena dia gini. Aku pun juga bisa seperti gitu. Dan aku harus melayani. Tenang enggak kayak gitu? Penguasaan diri enggak? Enggak perlu telepon orang kanan kiri, betul toh? Penguasaan diri terjadi dalam hidupnya mulai. Kok aku bisa kayak gini karena apa? Aku kenal Tuhan dengan baik. Makin tekun enggak? Makin belajar enggak? Kalau sudah tekun makin ngerti, hidupnya makin saleh enggak? Yang membuat kita makin saleh, yang membuat kita makin hidup kudus, itu karena kita makin kenal siapa itu Tuhan. Amin. Kita mau hidup kudus, gak kenal Tuhan, ya aneh. Ngerti maksudnya? Kekudusannya seperti siapa? Petapa, ngerti? Keluar, serem gitu. Sebentar lagi kudus. Karena dia tidak kenal. Diusahakan dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita makin kenal siapa Tuhan, dan kalau kita makin kenal Tuhan, otomatis kita makin kenal siapa diri kita enggak? Karena kita membandingkan diri kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak kenal Tuhan, yang kita bandingkan diri kita dengan siapa? Yoyo, sama-sama pengkhotbah toh. Wah, yoyo nek mau khotbah Sabtu persiapan kayak opo yo. Aku lebih nemen ini. Membandingkan di situ. Tapi kalau membandingkan dengan Tuhan, dia ingin jadi terang itu dia rela mati bagi kita kok. Amin. Siapakah kita ini? Mulai kita ini kalau sudah kenal Tuhan kita makin ya apa? Seperti Rasul Paulus. Pertama kali dia kenalnya mungkin sedikit tok ya. Dia ngomong, aku diantara para rasul, aku paling berdosa. Setelah itu dia ngomong apa? Aku adalah orang kudus, aku paling berdosa. Makin kenal dia ngomong apa? Dari semua orang aku paling berdosa. Makin kenal, makin tahu siapakah dirinya. Kalau kita sudah tahu, aku bobrok kayak gini. Kita bisa marah sama orang? Kita bisa menghakimi orang? Ada balok di mata kita yang besar. Kalau enggak, kita merasa orang yang paling apa? Nomor satu. Makin kita makin merasa diri kita nomor satu, makin kita merasa paling baik, rohanimu makin bobrok. Tapi bukan kita menjadi merasa aku ini orang berdosa, bukan kayak gitu. Kita bandingkan dengan Allah. Kita merasakan kayak apa? Kekuatan kita akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa saat hidup kita bandingkan dengan Allah. Saat hidup kita bandingkan dengan Kristus. Dia datang di dunia, dia mati untuk kita, dia memberikan hidup bagi kita. Dia rela seperti ini, rela seperti ini. Aku melakukan apa sih dalam hidup ini? Kalau aku mengaku aku mau seperti dia. Digarai sama orang kayak gini toh enggak sampai mengucurkan darah. Aku sudah mau kayak gini. Itu keluar terus gak dalam hidup kita? Sudah semangat gak aku dalam hidup ini? Aku sudah kayak gini apa enggak? Kalau sudah seperti itu, kesalehannya akan terjadi. Kekudusannya akan terjadi enggak?
Wah, sama siapapun juga kita bisa melayani dengan baik. Benar ya? Siapapun juga kita akan jadi berkat bagi orang lain. Sehingga dikatakan apa? Kesalehan, terus 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dulu. Dikatakan saudara-saudara dulu toh. Seiman toh. Wah, mulai ke arah rasanan, sak gereja ngerti? Ya, seiman. Wah, sama Tuhan, sama gini. Wah, saling melayani, saling menguatkan. Gak kodok-kodokan seperti yang ada di dalam Korintus. Orang Korintus itu kemetus, ngerti maksudnya? Wah, saling jor-joran, saling hebat-hebatan. Enggak. Kalau sudah benar-benar mengerti itu, maka makin di antara sesama iman, maka hatinya merasakan apa? Aku ini sebagai apa? Aku mungkin tangannya, dia kakinya, apanya. Wah, saling melengkapi, saling menguatkan. Terjadi sesuatu harmoni yang sangat luar biasa. Itu bisa terjadi apa? Pengenalan, akan tahu bahwa kita ini enggak sempurna. Kita tidak bisa sendirian, kita harus saling menopang. Sepaling ini, wah itu terjadi kalau kita betul-betul mengenalkan dia. Caranya kayak apa? Ya belajar firman. Jangan bertapa kamu. Kepada kasih, ya, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang baru. Kamu bisa mengasihi seseorang dengan benar. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Taurat, kasihlah sesamamu. Caranya bagaimana? Ya kamu harus mengerti firman Tuhan dengan benar. Nomor 1, kamu menerima kasih karunia. Kamu punya iman yang benar. Dan kamu benar-benar belajar. Dan kamu tahu siapa itu Tuhan dalam hidupmu. Kamu makin dekat sama dia. Baru kamu bisa mengasihi sesamamu. Kalau enggak, waduh bojoku kayak gini, wong guru kenal Tuhan kok, kepingin kamu harapkan bisa baik seperti Tuhan. Gak mungkin. Ya kamu harus melayani dia, tugasmu. Hei, anakmu kayak gitu sih nakalnya, kenal no Tuhan. Lu makanya teman, ya kenalkan Tuhan kalau kepingin seperti Tuhan, menjadi baik. Kalau enggak, ya kayak gitu, layani. Kamu sudah kenal toh, layani. Gak mau melayani, ya gak tahu lagi, saya gak bisa ngajar. Masa tak gebui biar aku. Ya. Seperti itulah firman Tuhan. Ngertos. Ngerti. Semua mau bahagia. Semua makin mau luar biasa di hadapan Tuhan. Caranya satu-satunya, belajar firman Tuhan. Ngerti. Seperti satu-satunya, memohon. Tuhan, suamiku seperti ini, kiranya kasih karunia kau hadirkan dalam hidupnya. Sehingga dia mengenal engkau. Dengan mengenal engkau, aku percaya kasih itu ada dalam hidupnya. Amin. Kalau kasih itu ada dalam hidupnya, pasti dia berubah. Dan nama Tuhan dimuliakan. Jangan, pasti dia berubah, pasti dia baik sama aku. Uang belanjaku dinaik, no, ya pleketet mau doai kamu. Tapi kamu, kalau kita berbicara dengan keinginan seperti itu, yang baik. Doa orang benar, besar kuasanya. Memohon sama Tuhan. Tuhan belas kasihan. Memohonlah selalu. Kalau memang dia menerima kasih karunia, Tuhan masih berubah. Amin firman Tuhan.